Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang lain sudah disebut, tinggal satu guru saya, Kiai Abu Hanifah. Alhamdulillah sehat walafiat. Para satu yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang saya kenal, saya ingat. Mohon maaf tanpa mengurangi hormat. Sebelum saya melaksanakan amanah dari panitia, dan amanah itu pun temanya baru diberikan sekitar setengah jam yang lalu, izinkan saya untuk mengungkapkan rasa bahagia saya karena lahirnya dai muda. Tapi bukan berarti saya sudah tua ya. Jadi umur boleh tua tapi gairah tetap muda. Gairah dakwah maksudnya. Masya Allah, ada Ustaz Ali Zainal Abidin. Kalau ini tanda kekiaiannya udah kelihatan dari pondok. Yang aneh ini Ustaz Zidan, kabur-kaburan melulu. Tapi sekarang jadi kiai, alhamdulillah ya Allah. Dan ada lagi sebenarnya teman-teman seangkatan beliau itu, ada Ustaz Saribowo, ada juga di sini. Belakang saya tuh kepikiran kontak kiai untuk mau berjuang menegakkan syariah dan khilafah, merobohkan sistem jahiliyah sepaket dengan demokrasinya. Itu susah apa gampang? Susah apa susah banget? Itu bukan tidak tahu kita, bukan tidak tahu, tapi memang mengandung banyak resiko. Resikonya apa? Ya ada dicoret dari jadwal khutbah ke buku. Ada kemudian oleh santri cabut santrinya. Saya pun mengalami 3,5 tahun pesantren satu sempat kosong dan jadi home industry begitu, bikin kaset dari limbah karet gara-gara berjuang menegakkan syariat dan khilafah. Biasanya panggil ceramah lalu berhenti. Nah, itu semua tidak gampang. Ternyata betul, ilmu saja tidak cukup. Orang itu perlu tauhid, perlu iman bahwa hidup mati ini di tangan Allah. Rezeki ini bukan di tangan jamaah. Rezeki ini bukan di wali santri. Rezeki ini bukan di DKM yang undang khutbah, Mas Bro. Jadi nggak pantas rasanya kalau kiai susah diajak berjuang. Padahal ini nyata, ini perkara al-haq yang harus diperjuangkan. Demokrasi itu perkara batil yang wajib untuk bukan dibuang di tong sampah, takut ada yang mumet nanti dibakar. Tapi alhamdulillah ya Allah, teruskan ya anak sekalian. Maka saya kepikiran, jadi silaturahmi tetap dijalin dengan mereka, tapi memang susah banget untuk ngajak para ulama berjuang. Bukan tidak tahu, itulah karenanya maka ulama mengatakan manusia itu bisa tersesat sebabnya 3. Nanti ada Nazaruddin Umar segala macam di dalam ini. 1, karena al-jahlu biddin. Orang itu bisa tersesat karena nggak ngerti agama, ngakunya Islam tapi nggak ngaji Islam. Mana bisa dia mengamalkan Islam? Maka bodoh jangan dipiara. Yang kedua, bola batu syahwat. Manusia itu bisa tersesat. Dia pintar, tapi untuk mengikuti ilmunya, ini hak, ini batil, lalu diikutin, berbenturan dengan bola batu syahwat, kepentingan materi, syahwat. Makanya soal wajibnya khilafah harus diperjuangkan, tentang haramnya demokrasi wajib dicampakkan.
Itu bukan persoalan beda pendapatan. Yang selesai zaman dulu. Lalu yang ketiga, manusia itu bisa tersesat karena apa? Karena taklid a'ma. Dia ngerti nih dalilnya segala macam, Qurannya jelas, hadisnya jelas, ijma'nya jelas, pendapat para a'immatul madahib juga jelas tentang hadisnya ini. Tapi dia nggak mau ikut. Kenapa? Guru saya nggak ngizinin. Repot. Maka saya selalu berpesan ke murid-murid, kalian dididik ngapalin kitab sampai alfiyah segala macam. Targetnya apa? Baca, jadikan itu alat untuk kamu bisa tembus menyelam di lautan ilmu, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, tarikh, hadis, mustalah hadis segala macam. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah apa? Supaya hidupmu sesuai dengan aturan Allah. Maka kalian boleh taat ke guru selama gurunya taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau guru kalian, saya dalam hal ini berbeda dengan Allah dan Rasul, haram kalian mengikuti saya. Ikuti Allah dan Rasul. Itu ya, ahli ya. Halo. Dia menunduk mulu dari dulu juga. Barakallah, alhamdulillah. Kakak begini. 13 menit habis. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini at-ta'bir bil madi anil mustaqbal. Itu litahaqqil wuqu'. Kalimatnya akan terjadi tapi menggunakan fi'il madi sudah terjadi. Apa maknanya? Itu dalam balaghah disebut litahaqquqil wuqu'. Pasti terjadi. Apa? Al-fasad, kerusakan. Fil bahri, fil barri, di daratan, gunung-gunung, hutan segala macam. Wal bahri, ada pik dua, ya, laut-laut diaruk segala macam. Di pagar, ada polisi laut, ada polisi hutan, ada tentara angkatan laut, tapi ludes juga kan? Pasti kata Allah, bima kasabat aydin nas. Ay bil ma'asi allati yartakibuhan nas, karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maksiat yang nyambung dengan longsor, dengan banjir, dengan laut yang rob segala macam. Itu maksiatnya yang nyambung dengan maksiat sistem, bukan maksiat kultur. Nah ini kadang-kadang kita ketika khutbah, ketika pengajian ini, para dai, para ustaz biasa nganteminnya nih maksiat kultur dulu, maling, judi segala macamnya. Padahal itu semua terjadi karena ada maksiat sistem. Ini jarang disentuh. Apa maksiat sistem itu? Berupa kejahatan dan kenakalan manusia menolak hukum Allah lalu diganti dengan hukum produk akal mereka. Na'udzubillah min. Ini maksiat sistem. Bahkan saya sering bilang, iya ya, dipikir-pikir dasar demokrasi dipejatnya luar biasa. Berani ya di bumi Allah, dia hidup di bumi Allah, semuanya dikasih dari Allah, tapi nolak aturan Allah lalu membuat hukum sendiri. Saya bilang, setan aja nakal, gak seperti itu. Tapi bukan berarti setan lebih soleh, enggak. Nah, yang Allah jelaskan di akhir ayat ini adalah liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk aku cicipkan tuh ya bencana yang terjadi ini atas akibat sebagian kecil dari dosa-dosa mereka. Dan kalau semua maksiat langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, habis di kehidupan. Tapi sayangnya Allah, yang Allah timpahkan ini adalah sekedar peringatan dari sebagian dosa yang mereka lakukan. Tapi itu pun masya Allah, Allah jelaskan sebenarnya bukan untuk menghinakan, bukan untuk memusnahkan. Target Allah adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada aku. Kembali kepada aku maksudnya apa? Kembali menghamba kepadaku, kembali menyembah aku, kembali beribadah kepada aku dalam bentuk apa? Mentaati syariatku. Takbir. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibahas dari pembicara pertama sampai yang terakhir
sudah dijelaskan ya. Kalau diungkapkan tuh Masya Allah ya, ada banyak banget. Saya ingin menyampaikan solusi, dan solusi itu ada di dalam kitab Manhaj Hizbut Tahrir fit Tarhib. Kalimat yang bagus sekali. Innal qadiyata al-masuriyah lil muslimina ajma lil muslimina fil alami ajma. Hal yang menjadi kebutuhan mendesak dan mendasar bagi seluruh kaum muslimin di dunia ternyata bukan yang lain-lain, melainkan ini yang akan disebutkan. Satu, i'adatul hukmi bima anzalallah. Hadirkan kembali hukum Allah mengatur kehidupan ini. Manusia terima aturan Allah, laksanakan, selesai. Tidak boleh, tidak ada hak merevisi, mengganti, menolak. Tidak boleh, karena iblis pun tidak berani melakukan itu. Karena Islam yang diterapkan adalah Islam kafah, maka kalimat lanjutannya adalah antari iqamatil khilafah, melalui metode menegakkan khilafah wa nasbi khalifatin yusma' wa yuta', dan mengangkat seorang khalifah yang kelak wajib didengar dan ditaati, yubaya'u 'alal 'amali bi kitabillah wa sunnati rasulih, dia diangkat menjadi kepala negara berdasarkan Quran dan sunnah takbir. Kalau sekarang kepala negara disumpah untuk melaksanakan apa? Hukum jahiliyah, apa hukmal jahiliyah yabud. Betul? Alal amali bi kitabillah wa sunnati rasulih. Maka perjuangan menegakkan khilafah ini mestinya, maaf, bukan cuma Hizbut Tahrir yang ngomong, karena ini tuntutan syahadat. NU harus bicara ini, Muhammadiyah harus bicara ini, Persis harus bicara ini, Persija harus bicara ini. Semua ada sekalian. Ini kan sekarang ada kesan seolah-olah kalau bicara tentang tatbiqus syariah wa iqamatil khilafah itu langsung dicap ini orang yang Tahrir. Padahal ini asli syariat Allah, ini syariat Islam. Membencinya adalah membenci Allah. Kalau sudah membenci syariat Islam, membenci Allah, urusannya akidah, hadirin sekalian. Tapi lalu kemudian liyahdima anzimatal kufri. Tugas khalifah selanjutnya adalah mengurus negara dan rakyat ini. Liyahdima anzimatal kufri, singkirkan hukum kufur, wa yadha'a makanaha ahkamal Islam maudi at-tatbiq wa tanfidh. Datangkan hukum Islam, tempatkan di tempat yang sebelumnya diduduki oleh hukum jahiliyah. Bagus apa tidak? Dan saya juga berani mengatakan Indonesia itu ibarat sudah sakit, udah nggak ada obatnya, tinggal satu, singkirkan hukum jahiliyah, datangkan Islam sebagai pengganti. 2029 solusi bukan nambah ribet, nambah penyakit. Jadi kalimatnya adalah wa yadha'a makana ahkamal Islam mau diat-tatbiq wa tanfidh. Islam yang harus dijadikan pengganti. Lalu selanjutnya khalifah itu punya tugas liyahmilal islama risalatan ilal alam bid-da'wati wal jihad. Khalifah wajib untuk membawa Islam ini disebarkan ke seluruh alam dengan dua metode baku, yakni dakwah dan jihad. Artinya apa hadirin sekalian? Satu, Islam tidak boleh bersifat lokal. Maka saya sering mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang hari ini konon katanya sudah punya negara Islam, tapi nguyek di wilayah kita dan tidak kunjung tampak. Bukan membuli, tidak boleh sesama muslim membuli. Saya hanya mengingatkan, ayo perjuangan ini harus bersama-sama. Dan cukupnya jangan mau dikungkung dengan label nasionalisme. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tugas khalifah adalah liyahmilal islama risalatan ilal alam bid-da'wah wal jihad. Catat. Jadi tugas negara ini adalah iqamatuddin dengan dakwah. Saya punya kitab, namanya kitab Al-Imamatul Udma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah.
itu di dalamnya ada keterangan tentang maqasidul hukmi wal imamah isnani. Tujuan adanya pemerintahan negara dibentuk dan tujuan adanya mengangkat seorang pemimpin itu dua, hadirin sekalian. Habis. Apa itu? Yang pertama adalah iqamatuddin. Yang kedua, wasiyasatud dunya bihi, mengurus urusan dunia ini dengan agama. Itu di dalam Islam, itu dalam sistem negara khilafah. Kalau di dalam demokrasi, negara ini didirikan, pemimpin dipilih dengan biaya ratusan triliun, bukan untuk iqamatuddin. Yang terjadi untuk apa? Ihdamuddin. Boleh ngomong yang sesat-sesat, asal jangan ngomong syariah dalam khilafah. Benar apa tidak? Betul apa tidak? Dari malam saya ngaji di Subang, saya bilang harusnya kalau demokrasi itu menganut sistem kebebasan berpendapat, kalau memang negara nggak bisa jadi pelaku dakwah, kalau negara tidak menjalankan tugas untuk iqamatuddin, paling tidak jangan kebalik, yang sesat-sesat dibolehkan, giliran yang benar dikriminalisasi. Betul? Giliran yang menyimpang difasilitasi, giliran yang benar menegakkan agama, dan itu merupakan satu-satunya bukti cinta dan pembelaan kepada negara untuk diselamatkan, malah dipersulit. Jelas? Saya bilang paling tidak kalau nggak mau ini, biarkan netral, beradu antara hak dan batil di tengah-tengah kehidupan. Keren apa tidak? Jelas apa tidak? Ada penceramah yang ngawur-ngawur, diberikan kesempatan, datangkan juga, jangan dihalangi penceramah yang menyuarakan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Takbir. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Baik, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Tadi malam saya teringat ada ayat yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kata Allah, siapa yang berani menentang Rasulullah setelah kebenaran dibawa oleh Rasulullah secara sempurna, tapi Rasulullah ditentang. Rasul membawa syariat Islam, satu paket dengan institusi negaranya, daulah Islam, tapi kemudian ditentang. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Lalu orang ini kemudian mengikuti jalannya orang-orang kafir. Demokrasi jalan siapa? Demokrasi jalan siapa? Kafir. Apa yang dibawa oleh Rasul ditentang, apa yang ditawarkan oleh kafir diterima, diikuti, disanjung-sanjung dia. Allah yang bilang, nuwallihi ma tawalla, akan aku biarkan dia di dalam kesesatan pilihannya dia. Sesat, krisis terus terjadi, terus masalah terus terjadi, gak ketahuan ujung pangkalnya. Yang dipikirkan malah salah, gonta-ganti rejim, gonta-ganti presiden, gonta-ganti menteri. Jalannya yang diikuti adalah demokrasi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Tersesat hadirin sekalian. Pertanyaannya, ridho apa tidak bangsa ini tersesat terus? Akan dibiarkan atau di stop? Akan dibiarkan atau dibela? Dibela hadirin sekalian. Bagaimana pembelaannya? Kembali sesuai dengan ayat tadi, la'allahum yarji'un, kembali kepada aku. Ambil, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Khilafah itu perintah Allah dan Rasulnya, demokrasi itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Takbir. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak cuma sampai di situ. Kata Allah, wa nuslih jahannam. Berani menentang ajaran Rasulullah, mencampakkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian yang dipilih adalah jalan orang kafir, sudah mah di dunia tersesat. Kata Allah, di akhirat nanti, wa nuslih jahannam, akan aku lemparkan mereka, akan aku lemparkan dia ke dalam jahannam. Na'udzubillah min wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat.
Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terakhir karena waktu sudah habis, saya ingin mengingatkan, mari sepulang dari sini hadirin sekalian, masa bodoh dengan Perpu, masa bodoh dengan BHP, masa bodoh dengan KUHP, betul? Karena kita sudah yakin sekali diberikan ini adalah perkara al-haq, kata Imam Syafi'i, kalau sudah tahu ini adalah perkara hak, berlarilah. Kalau tidak memungkinkan berlari, berjalanlah. Kalau tidak memungkinkan berjalan, merangkaklah. Satu yang pantang, kata Imam Syafi'i, berpaling dari perjuangan ini. Tapi hidup dan mati kita sudah siapkan. Bahkan kalaupun resikonya mati, mati terindah adalah mati syahid. Dan syahidnya bukan syahid level biasa. Rasulullah bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulu para syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun, pakai huruf wawu atof, dan setara. Faedahnya apa? Istirokil jam'i, berkumpul. Wa rajulun qoma inda imamin jair, dan seseorang yang berdiri tegak di depan penguasa jahat, di depan penguasa zalim. Siapa penguasa jahat dan zalim? Mereka yang tidak menerapkan syariat Allah. Fa'amarahu wa nahahu, lalu dengan lantang dia amar ma'ruf nahi munkar kepada dia. Penguasanya tidak suka, faqatalahu, dibunuh, selesai. Derajatnya apa? Sayyidus Syuhada. Pengen? Takut? Berani? Jangan khawatir sekalian, kalau ada apa-apa saya dulu ini. Tapi percayalah bahwa para pejabat ini, mereka tuh rata-rata muslim. Bisa jadi di sini kelihatan marah, tapi hatinya tuh masih tetap ada perasaan. Aduh, kalau saya tangkap, saya takut jahanam ini. Para kiai ditangkap nanti gimana ini? Iya, sekali ini menikmati harta dan jabatan. Besok kalau nggak ada ulama-ulama kayak begini, habis anak cucu gua, gitu. Dalam hatinya masih ada. Maka jangan pernah memandang dan memposisikan para pejabat sebagai musuh, oke? Pandanglah mereka sebagai umat Rasulullah yang belum paham. Maka tugas kita adalah bukan mencaci maki mereka, tapi mendakwahkan kebenaran ini. Tapi hatur nuhun, hapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.